Matur nuwun, sedulur semua. Selamat bergabung kembali dengan Tubagus Purnama Channel. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, berkah yang melimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, untuk episode kali ini saya akan membahas gelombang otak. Intinya adalah otak itu alat dalam diri manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa kalau kita bisa mengolahnya. Dan di dalam otak itu ada imajinasi. Nah, imajinasi inilah yang membentuk kehidupan kita ke depannya. Jadi kalau kita sering berimajinasi, sering berhalusinasi, itu akan mendorong fisik kita bekerja agar halusinasi itu bisa tercipta. Nah, ini sangat penting ketika dilatihkan sejak usia 5 tahun sampai 12 tahun, di mana otak belum kredit dengan permasalahan-permasalahan yang lain, di mana masih usia seneng-senengnya ketika anak-anak itu. Nah, disitulah kekuatan otak bekerja. Nah, ketika semakin dewasa, semakin kredit, maka sebetulnya otak tetap bekerja, cuma halusinasi ini tertutup. Imajinasi kita sudah tertutup oleh permasalahan-permasalahan kehidupan. Jadi makanya di sini penting kita meditasi untuk menyesuaikan, menyelaraskan gelombang otak kita dengan apa yang kita inginkan. Nah, meditasi ini memang banyak kegunaan seperti meditasi penyembuhan, meditasi untuk menemukan jati diri, meditasi untuk relaksasi. Nah, untuk itu kita penting mempelajari gelombang otak, karena ketika otak itu bekerja, otak ini adalah ada ribuan saraf yang mempunyai aliran listrik, dan ketika itu bekerja akan mengeluarkan gelombang yang dipancarkan itu ke alam semesta. Nah, oke. Langsung saja kita bahas masalah gelombang otak. Pada saat ini, penemuan baru mentok pada gelombang lambda, yaitu 10-200 Hz. Di mana gelombang ini elektrik dalam otak itu bekerja maksimal. Jadi ketika antara otak kiri dan otak kanan itu selaras, seimbang, itu elektriknya lancar sekali sehingga memancarkan energi yang sangat besar di sini. Dan di bawah itu ada gelombang gamma. Gelombang gamma itu sekitar 31 sampai 100 Hz. Ini adalah pada saat kita bekerja dan memikirkan sesuatu. Misalnya kita mengerjakan A, tapi pikiran kita sampai B, C, D, dan macam-macam. Nah, bentuk gelombangnya ruwet gitu. Kenceng, ruwet. Nah, inilah gamma. Kemudian kita turun ke gelombang beta, 16 sampai 30 Hz. Ini adalah pada saat kita konsentrasi. Nah, kita fokus terhadap sesuatu atau mengerjakan sesuatu tapi konsentrasi. Ini dalam fisik sadar penuh ya, masih sadar penuh. Nah, ini kita bekerja
memikirkan sesuatu, fokus, tapi fisik masih sadar. Nah, kemudian kita menginjak ke theta. Theta itu 4 Hz sampai 7 Hz. Nah, ini posisi kita tertidur, tapi masih bermimpi. Nah, para meditasi, orang-orang yang melakukan meditasi itu adalah bergerak di gelombang theta. Jadi sadar bahwa dia bangun, cuma fisiknya tertidur. Nah, ini bermain spiritual. Kemudian berada di gelombang kelima adalah delta. Delta itu ada di 0,1 sampai 3 Hz. Ini adalah ketika kita tidur tanpa mimpi sama sekali. Gelombangnya ke atas, goyangnya pelan. Nah, ketika tidur tanpa mimpi sama sekali, itu ada di gelombang delta. Kemudian ada gelombang keenam yaitu lambda. Ini adalah 0 sampai 0,1 Hz. Ini bisa dicapai saat orang mati suri, berhenti detak jantungnya. Seakan-akan kehidupannya tidak ada. Nah, ini adalah posisi gelombang epsilon. Di gelombang epsilon ini frekuensinya hanya 0 sampai 0,1. Nah, ini biasa dilakukan untuk orang-orang yang astral projection atau disebut meraga sukma. Nah, jadi untuk tahapan-tahapan meditasi kita harus melalui tahapan itu. Jadi penting kita meditasi ini tujuannya mau apa, kita selaraskan dengan gelombang itu. Kalau meditasi konsentrasi, ya kita berada di gelombang beta. Turun ke gelombang beta, kita fokus terhadap permasalahan tertentu. Kemudian, kalau misalnya kita meditasi untuk tujuan relaksasi, kenyamanan, kebahagiaan, kita turunkan lagi ke gelombang alfa. Nah, ini masih bisa dibantu dengan musik yang kita dengarkan dengan headset atau earphone. Itu masih bisa dibantu dengan itu pada frekuensi tertentu sehingga otak kita terangsang untuk turun. Jadi rileks, nyaman. Kemudian kalau theta itu tidak bisa dirangsang oleh musik, tapi benar-benar sebuah proses kebiasaan. Jadi kalau kita terbiasa sebelum tidur, terbiasa terus bangun tidur sebelum aktivitas apa-apa itu kita terbiasa meditasi, maka akan tercapai gelombang theta ini. Gelombang theta ini adalah gelombang di mana badan tertidur tapi masih mimpi. Nah, kita bermain di spiritual di situ. Jadi alam bawah sadar kita yang bekerja. Nah, kemudian untuk delta dan epsilon jangan dicoba kalau misalnya panjenengan belum terbiasa meditasi. Karena tidak akan bisa. Itu saja dari saya tentang gelombang otak. Semoga bisa dipahami. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka dari itu terakhir saya selalu mohon dukungannya, like, subscribe, and comment. Dan saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengaturkan Rahayu.